Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan Labsit yang kedua dengan judul pengenalan bahan praktek. Jadi nanti untuk praktek kali ini kita akan mengamati bahan-bahan praktek meliputi beban, terutama beban pasif di rangkaian listrik, ada resistor, kemudian kapasitor dan induktor. Tujuan dari praktek kali ini yang pertama menyebutkan nama, spesifikasi, kegunaan, dan keselamatan dari bahan praktek yang ada di laboratorium. Kemudian yang kedua membaca kode-kode yang ada pada bahan praktek untuk menentukan spesifikasinya. Nanti untuk bahan-bahan praktek ada untuk teori singkatnya ada beberapa yang kita sampaikan di labsitnya itu. Yang pertama ada resistor, nanti kita ada dua jenis dengan kode warna dan kode huruf. Nanti yang resistor variabel ada tiga jenis, ada rheostat, kemudian tahanan geser, dan dekade resistor. Kemudian yang kedua ada induktor, ini nanti kita menggunakan balas lampu dan dekade induktor. Kemudian yang kapasitor nanti ada kapasitor bipolar dan dekade kapasitor. Kemudian ini ada cara pembacaan spesifikasi dari bahan-bahan prakteknya. Yang pertama resistor dengan kode angka dan huruf. Nah, misalnya ini untuk yang resistor yang bentuknya kotak biasanya. Misalnya sebuah resistor dengan kode 5W33RJ. Ini pembacaannya seperti ini. 5W berarti menyatakan watt ratingnya 5 watt, kemudian 33R 33 ohm. Kemudian ada juga yang seperti ini 5W 10K ohm, kemudian K. Nah, kalau seperti ini udah jelas berarti dia 10K ohm berarti 10 kilo ohm. Kemudian K-nya itu menyatakan toleransinya. Kemudian 5W menyatakan watt ratingnya 5 watt, seperti itu. Kemudian untuk resistor dengan kode warna, nah ini ada tabel kode warnanya dari warna hitam sampai perak. Ini kalau kita menghafal dengan ini hijau meyorku hibiu kepu emper. Nah, itu urutannya 0, 1, 2, 3 sampai 9. Biasanya untuk angkanya hanya sampai putih saja. Emas dan perak ini untuk toleransi dari resistansinya itu sendiri. Dari masing-masing warna ini nanti ada artinya, ada angka, kemudian bisa menjadi pengali atau bisa juga menjadi toleransi. Misalnya ini ada sebuah resistor dengan kode warna 4 gelang. Nah, seperti ini 1, 2, 3, 4. Untuk warna yang pertama ini merupakan angka, kemudian warna kedua merupakan angka juga. Kemudian warna yang ketiga dia merupakan perkalian sebagai pengali. Kemudian yang warna keempat dia sebagai toleransinya. Jadi misalnya warna pertama itu coklat, kemudian warna kedua hijau, warna ketiga merah, kemudian warna keempat emas. Kemudian penulisannya karena coklat itu 1, nah berarti angka 1, kemudian hijau 5 berarti angka 5, berarti 15. Karena warna ketiga merah itu 10 pangkat 2, berarti kan dikali 100. Nah, berarti 15 kali 100 ohm. Kemudian yang warna keempat emas itu dia toleransi 5%. Karena dia warna keempat dia toleransi, berarti 15 kali 100 plus minus 5%. 1500 dikalikan toleransi 5%, berarti dia resistor tersebut memiliki resistansi antara 1425 sampai 1575 ohm. Seperti itu. Nah, untuk mengetahui
warna yang pertama sebelah kiri atau sebelah kanan, misalnya resistornya itu dibolak balik, dengan kode warna 4 gelang ini sebenarnya kita bisa mengetahui warna yang terakhir itu pasti, dan apa istilahnya, seringnya itu warna toleransi, yaitu emas dan perak. Untuk yang 4 warna gelang itu pasti itu. Kemudian yang warna 5 gelang, nah ini biasanya untuk yang toleransi 1% biasanya, atau 2%. Jadi dia lebih akurat. Nah, untuk yang 5 warna ini dia, yang 3 warna pertama dia berupa angka, kemudian yang keempat dia pengalinya, sedangkan yang kelima dia sebagai toleransinya, warnanya itu. Nah, untuk membedakan warna yang pertama dan yang kelima, untuk yang warna kelima biasanya dia diberi semacam jarak, jadi agak semacam jaraknya berbeda, berarti dia warna yang terakhir seperti itu. Kemudian ini cara pembacaannya, misalnya yang warna pertama itu merah, berarti dia 2, kemudian warna kedua ungu, dari tabel warna berarti dia 7, kemudian hitam dia 0, kemudian warna keempat coklat berarti 10 pangkat 1 atau 10, nah berarti 270 kali 10 ohm plus minus 2%, karena ini merah itu toleransi 2%. Ini merah 2%, tadi yang coklat 10 pangkat 1. Itu untuk kode warna 4 gelang dan 5 gelang. Kemudian tadi itu untuk yang resistor, kemudian yang pembacaan kapasitor, ada juga yang dengan kode angka dan huruf. Cara membaca dengan kode angka ini, angka pertama berupa angka, kemudian angka kedua juga angka. Nah, angka yang ketiga dia menunjukkan jumlah nol yang di belakang angkanya itu. Jadi misalnya angkanya itu 333, berarti nilai besar kapasitansinya adalah 33.000 dengan satuan terkecil picofarad. Kemudian huruf J dia merupakan toleransi plus minus 5%. Kemudian 50 volt dia merupakan working voltage-nya atau tegangan kerjanya 50 volt, seperti itu. Ada juga yang seperti ini, 561 berarti dia 560 picofarad. K itu sama seperti yang resistor tadi, toleransinya 10%. K 10% plus minus 10%. Jadi ya ini, kemudian tegangan kerjanya 100 volt. Untuk yang kapasitor dengan kode warna ini jarang sekali kita temui. Kalau misalnya ada, untuk cara pembacaannya sama seperti pada resistor. Kemudian untuk alat dan bahan yang akan kita amati nanti kita tampilkan gambar atau foto dari bahan-bahan praktek yang ada di laboratorium. Kemudian nanti masing-masing mahasiswa mengamati dari bahan-bahan tersebut. Untuk bahan-bahannya nanti ada yang pertama itu dekade resistor, kemudian dekade kapasitor, dekade induktor, dan seterusnya. Nanti kita sampaikan gambarnya sudah kita urutkan. Jadi nanti dekade resistor itu ada beberapa buah, ada yang nanti kita tunjukkan. Kemudian pengamatan nanti kita masukkan dalam tabel, misal nama bahan, misalnya dekade resistor. Nah, tulis saja dekade resistor, kemudian simbolnya nanti kita amati di bahannya tersebut. Baik, kita coba misalnya kita buka pengenalan bahan praktek. Yang pertama adalah ini. Ini gambar dari atau foto dari dekade resistor. Kalau kita perbesar, nah, dekade resistance box. Nah, ini kita amati dari gambarnya ini, kemudian kita masukkan dalam tabel. Nama bahan dekade resistor, kemudian simbolnya
karena dia berupa resistor, berarti kita tulis lambang resistor. Nah, resistor aja, berarti lambang resistor itu aja. Kemudian karena dia bisa kita ubah-ubah besar kecilnya resistansi, berarti nanti simbolnya simbol resistor dengan anak panah. Nah, berarti kan bisa kita atur resistansinya. Kemudian spesifikasinya kita tuliskan ini watt ratingnya. Jadi setengah watt kalau dia kita aliri terus menerus, kemudian 1 watt untuk maksimumnya gitu. Ada juga yang seperti ini hanya bentuk lain saja tapi fungsinya sama. Nah, bentuk lain saja. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini juga dekade resistor juga, mirip-mirip bentuknya. Ini dekade resistor. Nah, ini tadi untuk spesifikasinya. Nah, ini tadi yang saya maksud simbolnya. Jadi simbol resistor kemudian dikasih anak panah. Berarti kita untuk menandakan resistansinya bisa kita ubah-ubah. Kemudian yang kedua ini dekade kapasitor. Dekade kapasitor. Nanti spesifikasinya ada nggak di sini? Ini maksimum 1,11 mikrofarad. Nah, maksimumnya. Ini kan perkalian saja ini, misalnya kita pasang yang pertama di angka 5, berarti 5 kali 0,1. Kemudian yang kedua ini kita pasang di angka 2, 2 kali 0,01. Nanti kita tambahkan sehingga totalnya misalnya ini maksimum semuanya, berarti 1,11 mikrofarad. Untuk simbolnya berarti simbol kapasitor nanti dikasih anak panah. Nah, berarti yang menandakan kapasitansinya bisa kita atur. Itu untuk yang dekade kapasitor yang kedua. Kemudian berikutnya ini dekade induktor. Bentuknya seperti ini. Ini tampak atas, kemudian tampak depannya seperti ini. Dekade induktor. Untuk spesifikasinya nanti kita tuliskan maksimumnya saja. Misalnya ini kita pasang ke 10 semua. Nah, berapa nilai induktansinya? Misalnya kita tulis nama bahannya itu dekade induktor, simbolnya berarti simbol induktor dikasih anak panah. Kemudian spesifikasinya, misalnya ini kita pasang 10 kali 100 mH ditambah 10 kali 10 mH ditambah 10 kali 1 mH. Tambahkan semuanya, nanti totalnya berapa induktansinya. Dari situ aja untuk spesifikasinya. Kemudian yang berikutnya nanti ada rheostat. Ini ada beberapa jenis rheostat. Ada yang nilainya 500 ohm, 1,0 ampere. Nah, seperti itu. Simbolnya ini, simbolnya. Kalau kebetulan ini ada simbolnya, nah, digambar saja simbolnya nanti di tabelnya ini. Nama bahan nanti rheostat, simbolnya tadi itu, spesifikasinya ini tulis saja, misalnya 500 ohm 1 ampere. Nanti ada beberapa, ini yang 300 ohm 0,81 ampere. Nah, simbolnya sama. Ada juga yang 50 ohm 2 ampere. Tadi rheostat, kemudian ini adalah tahanan geser. Tahanan geser itu mirip seperti rheostat tapi dia digeser. Kalau rheostat kan kita putar untuk mengatur ini resistansinya. Tapi kalau tahanan geser, nah kita geser ini. Nah, geser. Ini bentuk fisiknya seperti ini. Kemudian ini simbolnya. Simbolnya ada enggak? Simbolnya sama sebenarnya dengan yang rheostat. Nah, cuma bentuknya aja. Ini yang bisa kita putar. Kemudian ini kita geser gitu. Untuk spesifikasinya kita baca dari nameplate-nya ini aja. Ini maksimum 2,5 ampere, kemudian tahanannya 110 ohm. Nah, juga sama ya, 2,5 ampere
110 ohm. Kemudian berikutnya ini induktor atau balas TL. Nanti simbolnya digambar seperti ini. Kemudian spesifikasinya 20 watt. 20 watt. Masing-masing ini 20 watt. Ini yang satu 20 watt, 20 watt, dan ini juga 20 watt. Kemudian ini jenis induktor yang lain. Ada spesifikasinya nih, misalnya kita putar ke sini. Nah, biar bisa terbaca. Kita set. Nah, seperti ini. Induktor dengan spesifikasi R70 ohm, kemudian L-nya 250 mH, kemudian arusnya 1 ampere maksimum, kemudian Cosby-nya 0,6. Nanti kita gambar induktor itu aja, induktor fix gitu, tidak bisa kita ubah induktansinya gitu. Kemudian ini bentuk yang lainnya, ini kapasitor non polar. Nanti untuk spesifikasinya kita tuliskan 3,25 mikrofarad per 250 volt. Nah, 3,25 mikrofarad 250 volt. Simbolnya seperti ini. Kemudian ini ada loading resistor. Jadi ada dekade resistor, dekade kapasitor, tahanan geser, balas, kapasitor bipolar, kemudian loading resistor. Loading resistor ini bentuknya seperti ini, besar ya, tingginya sekitar 1 meter, berat. Dia kita gunakan sebagai beban 3 fasa biasanya. Ini ada kabel colokan ini untuk pendingin kipas pendingin di dalamnya ini. Jadi ini kita bisa atur resistansinya dengan memutar engkolnya ini. Ini kalau tanpa atas seperti ini. Nah, dia berupa resistor 3 buah yang kita bisa atur resistansinya secara simetris, langsung serentak, tiga-tiganya kita atur. Ini kita gunakan biasanya beban 3 fasa RST. Untuk spesifikasinya ini ada nameplate-nya, misalnya kita sambung dengan secara bintang berarti 0,5 sampai 5 ampere. Kalau kita sambung segitiga 1,3 sampai 8,7 ampere. Kalau kita sambung paralel itu misalnya ini kita kopel semuanya, nah seperti itu, dan kita sambungkan ke beban 1 fasa. Ini kemampuannya sampai 2,3 sampai 15 ampere. Ini untuk kemampuan 3,3 kW. Ini loading resistor. Kemudian berarti sudah nih yang tabel pertama. Untuk yang tabel kedua, membaca kode resistor dan kapasitor. Ini yang pertama, ini membaca resistor dengan kode angka dan huruf. Berarti nanti membaca resistor yang kotak ini. Ini kita geser lagi. Berarti yang kita cari yang kotak. Kita close saja. Kita cari yang kotak, ada enggak? Nah ini. Nah, misalnya, biar terbaca. Nah, nanti masing-masing dari mahasiswa nih membaca 5 buah, boleh bebas pilih dari gambar yang sudah saya tampilkan ini, yang sudah saya berikan nanti. Pilih saja 5, kemudian dibaca, masukkan dalam tabelnya itu, misalnya kodenya kita ambil contoh 5W 2K2J. Nah, tulis saja di sini 5W 2K2J. Resistansinya berapa, toleransinya berapa, rentang tahanan. Misalnya tadi kan ada angka J ini kan toleransinya. Nah, rentangnya berapa? Nanti dihitung di sini, kemudian watt ratingnya berapa dari kodenya itu. Kita ambil 5 dari yang ada di gambar ini, bebas silahkan. Kemudian yang kedua,
membaca resistor dengan kode 4 warna. Nanti kita juga ambil sampel 5 buah resistor dengan kode 4 warna. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang 5 warna ini. Kita cari yang 4 warna. Nah, ini 4 warna ini. Nah, ini 4 warna. Pilih saja 1, 2, 3, 4, 5. Dari gambar ini pilih saja 5 ini. Misalnya warna yang pertama ini oranye, emas. Nah, tulis saja di sini tabelnya itu oranye, emas itu. Dan resistansinya berapa dari kode warnanya ini. Kemudian toleransinya berapa, rentang tahanan dihitung dari nilai resistansi perkalian dengan toleransinya. Kemudian buat ratingnya berapa. Kemudian yang kode 5 warna ini yang warnanya biru-biru seperti ini. Nanti ambil saja sampling 5 juga, 5 buah bebas. Nanti misalnya terbaca nggak ini warnanya? Tidak ya, susah. Kita cari yang lain. Nah, seperti ini. 1, 2, ini 4 warna ini. Ini ada yang 5 warna ini. Nah, tadi yang saya sampaikan, misalnya warna seperti ini, yang gelang warna yang pertama, berarti ini. Karena yang gelang ini dia agak jauh rentangnya, berarti dia merupakan gelang yang terakhir. Coklat, hitam, coklat. Berarti coklat gelang yang terakhir, yang gelang kelima berarti. Jadi yang di tabelnya ini coklat, hitam, coklat. Nah, seperti itu. Ini. Berarti ini gelang pertama, kedua, ketiga, 4, ini kelima. Karena ada jarak paling jauh ini, berarti dia gelang terakhir. Kemudian ada lagi, nah seperti ini, hijau, ungu, hitam, coklat. Nah, karena dia ada jarak paling lebar, nah, berarti dia gelang terakhirnya. 1, 2, 3, 4, ini juga sama ini yang gelang terakhir. Intinya kalau dia merupakan resistor dengan warna ungu, warna biru seperti ini, berarti dia kebanyakan toleransinya itu adalah 1%. 1% itu berarti dia angkanya coklat, warnanya coklat. Nah, berarti kita bisa anggap ini yang warna terakhir seperti itu. Tapi kalau yang awal tadi, misalnya paling tepi itu sama-sama coklat, nah berarti yang jaraknya paling lebar itu dia warna gelang terakhir. Seperti itu. Nanti ambil aja sampling 5, boleh bebas, banyak fotonya tadi yang kita tampilkan. Nah, misalnya ini, nah terbaca kan ini. Misalnya ini ungu, hitam, coklat, kemudian ini hitam berapa dihitung. Dan ini ada hitam semua. Nah, berarti kan sama saja ini, terakhir sama yang depannya sama saja hitam semua. Nah, seperti itu. Kemudian kapasitor dengan kode angka dan huruf. Ini nanti kita amati yang kapasitor Miller. Misalnya yang mana? Nah, ini. Ini ada kode angka dan huruf. Ini juga sama. Nah, nanti tinggal dibaca aja. Misalnya 103J50V. Nah, tulis saja di sini. 103J50V. Kapasitansinya berapa, toleransinya berapa, kemudian rentang kapasitansinya berapa, dan tegangan kerja. Tadi di atas sudah ada cara-cara pembacaannya. Nah, ini kapasitor. Nah, misalnya seperti ini. Nah, sudah ada contohnya. Nanti ambil juga sampling untuk 5 tabel, 5 buah gitu. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, cari lagi. Nah, seperti ini. Ada. Kemudian sudah selesai tugas dan pertanyaan.
Apa arti dari watt rating dari sebuah resistor, kemudian apa arti dari working voltage dari sebuah kapasitor, kemudian bagaimana menentukan kemampuan sebuah induktor. Nanti dikerjakan di laporannya itu. Nah, ini untuk yang praktek pengenalan bahan. Silahkan diamati bahan-bahan yang sudah saya berikan. Ini saya ambil foto dari bengkel dasar listrik, laboratorium dasar listrik. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat grup WhatsApp. Selamat mengerjakan. Dari saya cukup sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.